Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama saudara kasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing. Baik teman-teman yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya masih ada jalan keluar dalam hidup. Amin. Sama-sama sekali lagi bilang, aku percaya masih ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ketik di kolom komentar, aku percaya. Karena masih ada Tuhan Yesus dalam hidup. Apapun badai hidup kita, apapun pergumulan kita, apapun rancangan si jahat dalam hidup kita, yang kita tahu selama kita percaya dan tidak bimbang, Alkitab katakan itu yang akan terjadi dalam hidup. Amin. Kuncinya adalah tetap terus percaya. Kuncinya adalah jangan bimbang. Karena kita katakan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa. Orang yang mendua hati itu akan seperti kapal di tengah-tengah gelombang yang diombang-ambingkan. Gak akan ada keteguhan hati. Tapi ketika kita belajar untuk percaya, ketika kita belajar untuk berserah, ketika kita belajar untuk mengangkat tangan kita kepada Tuhan, disitulah Allah berperkara dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil untuk Allah kerjakan dalam hidup kita. Selama kita percaya, selama kita teguh hati, selama kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ya Tuhan aku mau percaya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada di pasal 20 bagian akhir, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam bilangan pasal yang ke-20 bagian akhir di ayat 22 sampai dengan ayat 29. Tentang kematian Harun. Ya, di pasal 20 dalam kitab bilangan ayat 22 sampai dengan ayat 29 ada beberapa hal yang akan saya bagikan buat setiap kita umat Tuhan. Kita lihat sama-sama peristiwa ini. Setelah mereka bangsa Israel berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Jadi kemarin kita belajar sama-sama bagaimana ketika bangsa Israel akan melewati tanah tempat kediaman orang-orang Edom, saudara dikasih dalam Tuhan, maka mereka tidak diizinkan. Oke, mereka akhirnya menyingkir gitu ya kan. Mereka akhirnya menepi, mereka akhirnya lewat pinggir, mereka tidak ke arah sana. Tetapi ada satu keadaan, ada satu kejadian ketika mereka berjalan. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun, dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua, Tuhan bilang sama Musa dan Harun, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Kita tahu bersama kisah ini ya, beberapa hari lalu kita sudah lewati. Bagaimana ketika Tuhan suruh perintahkan Musa untuk menyampaikan perkataan, untuk berbicara kepada gunung batu atau bukit batu itu. Tapi bukannya dikatakan saja atau bukan hanya memperkatakan, tapi dipukulnya bahkan sampai 2 kali. Tuhan memandang itu sebagai suatu keteledoran, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu, bukan memukulnya. Ayat 25. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Jadi ini kisah akhir dari perjalanan hidup seorang Harun, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat selanjutnya. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya.
Beberapa pasal yang lalu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah lewati bagaimana Miriam, kakak tertua dari mereka berdua, sudah meninggal. Demikian pula ketika saat ini kita membaca dalam pasal yang ke-30 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, pasal yang ke-20 ini maksud saya di ayat 22 dan 29, ada kisah di mana Harun sekarang mati. Jadi dari perikop kematian Harun ini ada dua hal yang Tuhan taruh dalam hati saya berkenaan dengan kisah seorang yang bernama Harun. Yang pertama, bahwa ada waktunya, ada saatnya seseorang akan meninggal. Ya, siapapun dia di bawah kolong langit ini ada masa tugasnya, ada masa hidupnya, ya. Selama Harun hidup, Harun mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam besar. Tapi ada waktunya di mana Harun meninggal dan tugas itu harus diberikan kepada anaknya, itu Eleazar. Jadi poin yang pertama kita pelajari hari ini bahwa setiap orang yang hidup itu akan ada waktunya di mana dia akan mati. Nah, yang jadi pernyataan di sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil kita pulang. Kalau Harun pada saat itu dikasih tahu, saudaraku, Harun, engkau akan dikumpulkan oleh leluhurmu, naik ke atas gunung, engkau akan mati di sana. Enak kalau dikasih tahu, udah siap. Tapi masalahnya setiap kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Dengan kata lain, setiap kita yang hari-hari ini dipercayakan tugas dan tanggung jawab, lakukan dengan setia. Ketik di kolom komentar, saya harus lakukan dengan setia. Kerjakan itu dengan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang dan berkata, tugasmu di muka bumi ini sudah selesai. Tetapi selama itu diberikan tanggung jawab buat setiap kita, ayo lakukan maksimal, ayo kerjakan lagi. Lakukan yang terbaik. Karena itu adalah titipan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Engkau seorang istri, engkau seorang ibu rumah tangga, engkau seorang ayah, engkau seorang suami, engkau seorang mertua, engkau seorang menantu, engkau seorang muda, engkau seorang pekerja. Apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Karena akan ada waktunya kita selesai untuk mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan di tanah orang hidup. Dan kita nggak pernah tahu kapan hal itu terjadi. Tapi bagian kita yang harus kita lakukan adalah ayo kerjakan, ayo lakukan. Selama saya masih hidup, saya harus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, selama saya hidup. Sama-sama bilang sama saya, selama saya hidup. Saya harus memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Baik hidup kita, baik mati kita, kita harus hidup memuliakan Tuhan. Mati pun kita akan mati memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Sehingga sampai akhirnya kita harus tetap didapati Tuhan setia. Lakukan yang terbaik. Akan ada waktunya setiap orang yang hidup akan mati. Berarti tanggung jawabnya selesai sampai di situ. Tugasnya selesai sampai di situ. Nah, kita nggak pernah tahu kapan kita pulang, kita nggak pernah tahu kapan kita selesai. IMB izin menempati bumi kita selesai, kita nggak pernah tahu. Karena itu apa yang bisa dilakukan oleh tanganmu, lakukanlah. Dan ingat, hiduplah untuk selalu memuliakan Tuhan. Hiduplah selalu untuk memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Ya, jangan kau habiskan sisa hidup ini hanya untuk kepahitan. Jangan kau habiskan sisa hidup ini hanya untuk sakit hati. Jangan kau habiskan sisa hidup ini hanya untuk luka batin terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap mertua, menantumu, bahkan orang-orang sekitar. Itu hanya akan menghabiskan waktu kita. Dan tidak akan pernah produktif. Kita nggak pernah buat sesuatu, kita hanya mikir ini orang jahat banget sih.
Ini orang tega banget sih. Kita hanya mikirin orang tersebut dan itu waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Engkau tidak pernah tahu. Karena itu ayo lakukan yang terbaik. Jangan menghabiskan waktumu hanya untuk kecewa, hanya untuk kepahitan, hanya untuk mikirin ini orang tega banget, ini orang jahat banget. Stop. Lakukan apa yang memuliakan Tuhan selama engkau hidup. Amin. Yang setuju selama engkau hidup mau memuliakan Tuhan, ketik di kolom komentar, saya mau memuliakan Tuhan. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik kolom komentar. Saya mau hidup memuliakan. Dengan kata lain, kita nggak mau menghabiskan waktu kita, wasting time banget gitu loh, mikirin orang-orang yang nyakitin kita. Iya kan, buang-buang waktu. Karena semua waktu itu akan terus berjalan, terus berputar, terus berjalan, terus berputar. Kita semakin tua, tapi kita nggak pernah move on, hanya mikirin orang ini terus yang nyakitin hati kita. Makanya kenapa Yesus mengajarkan ampuni mereka, supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Menghabiskan waktu kita dengan berfungsi untuk kerajaan sorga. Ada waktunya. Kita akan selesai di muka bumi. Nah, yang kedua dari perikop ini saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah finishing well. Menyelesaikan pertandingan iman kita sampai Musa dan Harun. Tuhan bilang nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan bilang Musa dan Harun nggak bisa masuk ke tempat di mana aku sudah berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madunya terhadap bangsa Israel. Mereka berdua nggak bisa masuk. Termasuk Miriam. Mereka semua meninggal di luar. Hanya bisa melihat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai hidup kita sudah berjuang dari awal, sudah lakukan yang terbaik dari awal, tetapi di akhir hidup kita lakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sangat merugikan. Kenapa? Karena kita sudah berjuang selama ini. Ayo, tetaplah bertahan. Tetaplah berjuang dalam jalan-jalan Tuhan. Hanya karena satu kesalahan dan Tuhan lihat fatal itu, maka mereka berdua tidak bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka masuk. No. Karena sebuah ketidaktaatan. Jadi hari ini kita diingatkan untuk menyelesaikan hidup kita secara dahsyat dengan lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai hanya karena sesuatu hal, saudara, akhirnya fail, kita gagal. Dan jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Miris kalau kita udah setia. Hanya karena orang nyakitin kita, kita simpan sakit hati, kita simpan dendam. Dan kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil pulang. Alangkah mirisnya kalau kita pulang ke rumah Bapa dengan hati yang pahit, hati yang luka, hati yang penuh dengan dendam. Miris. Padahal selama ini kita setia melayani, selama ini kita setia berdoa, selama ini kita setia menyembah Tuhan, selama ini kita setia mencari Tuhan. Tapi karena ada satu pribadi yang mungkin dia melukai, yang mungkin dia mengecewakan, itu kau simpan di hati. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, bukan suatu kebetulan, engkau boleh ada bergabung dalam doa pagi online. Mungkin kau menyaksikan lewat TikTok Live, Instagram Live, Facebook, atau Zoom. Ada satu pesan yang Tuhan mau kita ingat selalu. Ada waktunya kita akan menyelesaikan dunia ini. Gak selamanya kita ada di muka bumi. Gak selamanya. Karena itu berjuanglah sampai akhir. Jangan hanya setengah perjalanan. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, Alkitab katakan dialah yang akan selamat. Bertahanlah, berjuanglah, tetaplah ada dalam jalan-jalan Tuhan. Finishing well. Maka engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, Tuhan nyata. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Karena pagi hari ini kami belajar dari kisah hidup hamba-Mu Harun. Di mana akan ada waktunya
Setiap kami menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan untuk kami emban, untuk kami kerjakan di muka bumi. Karena semua akan kembali berpulang kepada. Semua akan kembali kepadamu ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami melakukannya dengan finishing well. Kami melakukannya dengan yang terbaik. Karena ini kerinduan Tuhan untuk tetap kami terus bertahan sampai akhir. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapak hamba berdoa. Buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang selama ini setia melayani Tuhan, selama ini rajin beribadah, namun karena satu dan lain hal mereka kecewa, kepahitan, dan akhirnya hidup mereka terpuruk. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah setiap hati. Tuhan pulihkan setiap hidup. Tuhan lawat dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini, bukan suatu kebetulan ada anak-anak Tuhan yang mungkin karena satu dan lain hal menyimpan luka di dalam hatinya. Sehingga akhirnya itu yang membuat hidupnya hancur, hidupnya terpuruk, hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mau meresponi firman-Mu, Allah Roh Kudus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap hati di dalam nama Yesus. Sehingga mereka tidak menyelesaikan pertandingan di dunia ini dengan hati yang luka, hati yang pahit, hati yang kecewa. Tetapi mereka finishing well. Mereka menyelesaikan dengan baik segala tugas dan tanggung jawab yang Allah percayakan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Ada istri-istri yang hari-hari ini mungkin luka terhadap suami. Ampuni. Ampuni dia. Jangan hanya karena suamimu keras, suamimu melukaimu, maka engkau mulai luka, engkau mulai tawar hati, dan engkau mulai meninggalkan Tuhan. Kembali dalam jalan-jalan Tuhan sebab Tuhan mengasihi. Siapapun engkau, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawan. Pagi hari ini adalah pagi di mana setiap anak-anak Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Bapak hamba berdoa, kalau juga ada suami-suami yang mungkin luka, kecewa oleh karena sikap daripada istri. Mungkin ada mertua, menantu yang luka terhadap mertuanya atau menantu. Pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami sepakat tidak mau membuka celah di hati kami untuk membiarkan iblis menghancurkan kehidupan kami. Itu sebabnya kami menolak setiap hati yang pahit. Kami menolak setiap hati yang luka. Kami menolak setiap hati yang kecewa. Di dalam nama Yesus. Sebab Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Hati yang penuh dengan pengampunan. Hati yang penuh dengan hak kasih. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Tuhan campur tangan dalam hati kami masing-masing. Tuhan lawat setiap hati. Marilah Allah Roh Kudus berperkara di rumah kami masing-masing. Tuhan lihat setiap hati yang dibuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan pagi hari ini kepadamu. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Kami tidak mau menyimpan dendam. Kami tidak mau menyimpan luka. Kami tidak mau menyimpan kecewa. Kami mau lepaskan pengampunan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus terlepas setiap hati yang luka. Terlepas setiap hati yang dendam. Dalam nama Yesus digantikan dengan hati yang baru. Bapak terima kasih. Hamba berdoa. Menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan. Kami percaya pagi hari ini ada banyak hati dilawat Tuhan. Pagi hari ini ada banyak hati dijamah Tuhan. Sehingga kembali terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan terjadi. Kami berdoa pagi hari ini membawa setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan yang mereka menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, baik mereka yang menuliskan di Facebook, di Zoom, Instagram maupun TikTok. Tuhan, kami berdoa dan membawa pokok doa ini kepada Tuhan. Tuhan lihat seruan hati kami.
Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Bapak. Rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Kesehatan disembuhkan dalam nama Yesus. Ekonomi dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang muda bertemu dengan jalan-jalan Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan dinyatakan dalam hidup masa muda mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Satu persatu Tuhan jamah pagi hari ini. Kami buka hati kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang berperkara dalam hidup kami. Engkau menyatakan kuasa kasih dan kemuliaan-Mu dalam hidup umat-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Pagi hari ini kami berdoa mengucapkan berkat. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati, sepanjang hari ini Tuhan tolong. Bahkan kalau ada anak-anak kami yang hari-hari ini bahkan sepanjang minggu ini mengikuti ujian, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung, diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hikmat, kepintaran, kebijaksanaan turun mengalir atas anak-anak kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami ucapkan berkat. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Ekonomi kota kami maju, bertumbuh. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus. Bangsa, negara di mana kami anak-anak Tuhan tinggal. Diberkatilah dalam nama Yesus. Kepemimpinan bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan menyatakan keadilan Tuhan atas kota dan bangsa kami. Kami percaya selama ada anak-anak Tuhan yang berdoa, ada terobosan terjadi. Selama ada anak Tuhan berdoa, keadilan Allah dinyatakan. Bahkan kami berdoa memberkati TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan beri roh takut dan gentar atas setiap kepemimpinan yang ada. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat berada. Agar kami terus selalu saling bergandengan tangan. Menegakkan kerajaan-Mu di muka bumi dalam kasih dan kebenaran. Bahkan Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga setiap hamba-hamba-Mu. Jaga setiap gereja-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Melainkan biarlah kami boleh diangkat Tuhan naik. Menjadi terang, menjadi saksi, dan banyak jiwa datang kepada Tuhan di kota-kota di mana kami tinggal, oleh karena gereja kami bersaksi memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa kalau ada setiap mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa biarlah turun urapan kuasa Tuhan, mengalir kasih karunia Tuhan bagi mereka, sehingga diterangi hati dan pikiran mereka untuk mengenal jalan kebenaran dalam kasih Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus sehingga wadah doa pagi online ini Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memenangkan jiwa, menjangkau jiwa untuk hormat dan kemuliaan. Pakai kami ya Tuhan, untuk kami terlibat di akhir zaman ini menuai jiwa-jiwa. Karena kami percaya, karena ada harinya, waktunya di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami aminkan apa yang terjadi, kami aminkan apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Apapun juga yang kita doakan, Tuhan Yesus katakan, percayalah dan jangan bimbang, maka kamu akan menerima. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, berbahagialah mereka yang sudah mendengar, bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Kita sudah lakukan firman Tuhan, ayo selesaikan hidup kita di muka bumi ini dengan yang terbaik. Finishing well. Tetap setia sampai akhir, tetap pertahankan imanmu sampai akhir, tetap berjuang dengan hati yang bersih sampai akhir. Karena hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahan, dialah yang beroleh selamat. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.